Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1. Kitabul Ghusli nomor hadis 9. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ghusli nomor hadis 9. Selalu dipun niati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tarkhil haidi, bab meninggalkannya wanita yang haid as-sauma pada puasa. Bab orang haid itu tidak berpuasa, meninggalkan poso, meninggalkan puasa. Nomor hadis 9. Hadatsna Sa'id ibnu Abi Maryam qala berkata siapa Sa'id, akhbarna Muhammad ibnu Ja'far qala berkata siapa Muhammad, akhbaruni Zaid wa Zaid itu ibnu Aslam an Iyad ibni Abdillah an Abi Sa'idin al-Khudri. Qala berkata siapa Abi Sa'id, kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha di hari raya Idul Adha au fitri atau hari raya Idul Fitri, ilal musalla ke tempat sholat. Famaro maka lewat siapa Nabi alan nisa'i atas perempuan, golongan wanita. Fakola maka bersabda siapa Nabi, Ya maksaron nisa, hai golongannya orang perempuan. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa ini maka sungguhnya aku Nabi, uritu diperlihatkan aku kunna pada kalian perempuan, iku aksaro ahlin nar, kebanyakan ahli neraka. Fakulna maka berkata siapa perempuan, wanita-wanita itu, wabima dan sebab apa ya Rasulullah? Qala bersabda siapa Nabi, tuksirna memperbanyak siapa perempuan al-la'na pada laknat, wa takfurna dan mengkufuri siapa perempuan al-asyira pada suami. Maro'a itu tidak melihat aku Nabi min nakisoti aklin dari kurangnya akal, wadina dan agama, adhaba bisa mengalahkan lilubir rojuli pada akalnya laki-laki, al-hazimi yang cerdas, min ihdakuna dibanding salah satu kalian perempuan. Kulna berkata siapa perempuan, golongan perempuan itu tadi. Wama dan apa nuka sonu dinina, kurangnya agama kami, wa akalina dan akal kami. Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Qala bersabda siapa Nabi, Alaisa, adakah tidak ada Syahadatul mar'ati,
penyaksiannya perempuan itu misla nisfi syahadatir rajul, semisal setengah penyaksiannya laki-laki. Kulna berkata siapa perempuan, bala iya. Kola Nabi, fadhaliki maka demikian itu minuk sonil akliha, dari kurangnya akalnya perempuan. Alaisa adakah tidak ada idza hadat ketika haid siapa perempuan. Lam tusolli tidak sholat siapa perempuan. Walam tasum dan tidak puasa siapa perempuan. Kulna berkata siapa perempuan, bala iya. Kola Nabi, fadzaliki maka demikian itu min nuqsani diniha, dari kurangnya agamanya perempuan. Diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi keluar di hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Keluar ke tempat sholat, kemudian Nabi sholat. Dan ketika itu Nabi melewati golongannya perempuan-perempuan. Ini kalau hadisnya yang panjang setelah sholat nih, karena perempuan mungkin kurang mendengar dari nasihatnya Nabi, kan perempuan di belakang gitu. Nabi ke tempat golongannya perempuan dan Nabi bersabda, hai golongannya perempuan, sodakohlah kalian. Maka sungguhnya saya diperlihatkan kebanyakan dari kalian itu ahli neraka. Ayo para perempuan, sodakoh, sodakoh, sodakoh. Biasanya perempuan itu yang memegang uang ya toh. Biasanya itu suaminya kerja itu diserahkan semuanya kepada perempuan, istrinya. Nyoh, aturan kono, nah, aturlah di situ. Biasanya begitu itu kalau suaminya pengertian begitu ya. Sodakohlah kalian. Karena aku diperlihatkan kebanyakan ahli neraka itu adalah perempuan. Maka perempuan itu bertanya, sebab apa ya Rasulullah? Kok kami banyak masuk neraka itu disebabkan karena apa? Nabi bersabda, karena kalian kebanyakan melaknat dan mengkufuri suami. Di perempuan itu sukanya melaknat dan suka mengkufuri suami. Gitu. Dipenake ora apa? Ora diblonjo atau telat sedina ngene wis muni-muni nglaknat suami gitu. Atau mungkin karena sedang corona gajinya suami berkurang. Dia dilaknat suaminya, dikufuri ini. Kok kurang ini, kemana ini? Wah, mungkin begitu ya. Mungkin. Saya tidak melihat seorang perempuan itu sudah kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang cerdas. Yang saya lihat itu perempuan itu sudah akalnya kurang, agamanya kurang, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Iya toh. Ada kalanya pria tak berdaya jika sudah di sudut kening wanita ngono kae lho. Nah, itu. Wong lanang cerdas itu loh, dengan seorang wanita ya mungkin lulusan enggak ada SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi dengan kecantikan parasnya, aduhai bodinya, orang yang cerdas itu bisa kelepek-kelepek itu ya toh.
Banyak yang kelepek-kelepek tuh itu laki-laki. Ya itu kalah sama buka ke wis kelenger ya ta. Nah, itu. Nabi, apa yang dimaksud kami itu kok kurang agamanya dan akalnya? Kok panjenengan nyebut wanita kurang akal dan agamanya itu kriterianya apa? Kanjeng Rasul, loh. Kan penyaksian perempuan itu setengahnya penyaksian laki-laki itu. Kalau laki-laki satu yang menyaksikan, perempuannya dua, ya toh. Nah itu namanya kurangnya akal perempuan itu gitu. Kalau laki-laki itu satu ya cukup, ya satu itu. Tapi kalau perempuan dua, nah itu ya. Jadi kalau ada penyaksian dua seorang laki-laki itu setiap kalau ada laki-laki satu ya perempuannya dua karena laki-lakinya hanya satu. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu akalnya kurang. Lah kalau agamanya yang kurang, apa itu kriterianya Nabi? Loh, kalian itu kalau sedang haid kan tidak sholat dan tidak puasa toh. Otomatis agamanya kan berkurang. Haidnya 14 hari. Gitu. Kan tidak dapat apa-apa itu. Agamanya kan berkurang. Pas puasa ya begitu, puasa Ramadan ya tidak puasa. Nah, itu menunjukkan bahwa agamanya kurang. Maka memperbanyaklah sodakoh. Takna, bersedekahlah kalian, banyak sodakoh. Ya bagaimana gitulah bawahnya itu. Itu di setiap Jumat apa itu sodakoh nasi bungkus itu bagus itu. Jika nasi bungkus 50 bungkus ya harganya nggak mahal-mahal lah, 3.000 rupiah begitu ya, atau 3.500 itu sama apa itu sudah sama nasi bandeng itu ya, tambah 1.500 untuk air mineralnya 5.000. Kalau 20 bungkus kan ya 100, 20 bungkus ya 100.000. Banyaklah sedekah karena kalian perempuan kebanyakan ahli neraka. Yang dimaksud dengan babnya yaitu bahwa orang yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa tidak boleh, tidak boleh berpuasa. Lah kalau pas bulan Ramadan ya faidatu min ayamin ukhor. Hitungan hari yang lain selain bulan Ramadan dan pas tidak haid. Itu aturannya begitu. Babun bab taqdil haidhi, mendatanginya perempuan yang haid al-manasika pada ibadah haji. Kullaha, semuanya manasik. Illa kecuali at-tawaf, tawaf bil bait di Baitullah. Jadi seorang wanita yang haid itu bisa mendatangi ibadah haji. Ibadah haji. Kecuali yang tidak boleh tawaf di Baitullah karena di dalam masjid itu. Kalau ibadah hajinya itu kan tidak di dalam masjid. Tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Tanggal 10 malamnya itu mabit di Musdalifah. Paginya waktu duha melempar jumroh Aqobah. Gitu.
Terus di Mina selama hari 11 tanggal 10, 11, 12 atau yang nafar akhir ya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu boleh, kecuali kalau tawaf itu tidak boleh. Tawaf di Baitullah karena sedang haid. Waqala dan berkata siapa Ibrahim, la ba'sa tidak berbahaya, maksudnya tidak apa-apa. Antaqra'a jika membaca siapa wanita yang haid al-ayata pada beberapa ayat. Menurut Ibrahim orang yang haid itu tidak berbahaya, maksudnya boleh membaca beberapa ayat. Walam yarad dan tidak berpendapat siapa Ibnu Abbas bil qiraati dengan membaca Al-Qur'an lil junubi bagi orang yang junub ba'san bahaya. Dan menurut Ibnu Abbas orang yang sedang junub itu tidak apa-apa membaca Al-Qur'an. Wa kana dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru zikir siapa Nabi Allah pada Allah ala kulli ahyanihi atas setiap keadaannya Nabi. Dasarnya Ibnu Abbas bahwa Nabi itu selalu zikir pada Allah setiap saat. Waqala dan berkata siapa Ummu Atiyah, kuna anda kami nukmaru diperintah kami. Ayah rujuk jika keluar siapalah khuyadu perempuan yang haid. Fayukabbirna maka takbir siapa perempuan bitakbirim dengan takbirnya mereka laki-laki. Wayaduna dan berdoa mereka. Menurut Ummu Atiyah ketika hari raya itu kami disuruh keluar, semua perempuan-perempuan yang haid itu juga disuruh keluar mengucapkan takbir, menunjukkan takbir mereka, para laki-laki dan orang-orang yang tidak haid, dan berdoa. Ketika imam selesai itu khotbah itu berdoa, kon ngamini. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas, ahbaroni mengabarini padaku siapa Abu Sufyan. Ana Hirokla sungguhnya Raja Hirokla. Da'a minta siapa Hirokla bi kitabin Nabi pada suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a maka membaca siapa Hirokla. Faiza maka ketika itu di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ahlal kitab dan wahai ahli kitab. Ta'alau kemarilah. Ila kalimatin pada kalimat al-ayah. Nah, menurut Ibnu Abbas bahwa dia diceritai oleh Abu Sufyan bahwa Hirokla itu minta suratnya Nabi dan Hirokla membaca itu. Di dalam suratnya itu ada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Dan maksudnya di sini kan Raja Hirokla itu juga dalam keadaan tidak suci gitu ya. Tapi boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan pendapatnya Ibnu Abbas orang junub tidak apa-apa membaca Al-Quran. Waqala dan berkata siapa atau an Jabir. Hadat haid siapa Aisyah tu Aisyah.
Fanakasat maka mengerjakan siapa Aisyah al-manasika pada ibadah haji. Kullaha semua manasik. Ghairat tawafi selain tawaf bil bait di Baitullah. Wala tusolli dan tidak sholat siapa Aisyah. Boleh. Kalau sunnahnya kalau memakai ihram itu sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau keadaan haid ya tidak sholat sunnah. Tidak sholat sunnah 2 rakaat. Waqala dan berkata siapa Al-Hakam, ini sungguhnya aku ladbahu, sungguh menyembelih aku. Wa ana dan aku Hakam ikut junubun keadaan junub. Waqala dan berfirman siapa Allah wala ta'kulu dan jangan makan kalian mimma dari apa-apa lam yudkar yang tidak disebut apa ismullah namanya Allah alaihi atas ma. Kalau Hakam saya itu menyembelih dan saya dalam keadaan junub. Padahal Allah berfirman wala ta'kulu mimma lam yudkar isma wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaihi. Apa saya tidak membaca bismillah? Ya harus membaca bismillah meskipun saya dalam keadaan junub. Karena kalau saya tidak membaca maka apa yang saya sembelih jadi haram itu. Tidak membaca bismillah itu. Karena Allah melarang wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaihi. Berarti haram. Maka ya saya membaca bismillah walaupun dalam keadaan junub. Nomor hadis 10. Hadatsana Abu Nuaimin qala berkata siapa Abu Nuaim. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Abdurrahman Ibnil Qasim anil Qasim bani Muhammadin an Aisyah kelat berkata siapa Aisyah kharajna keluar kami Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadkuru tidak niat kami illa kecuali al-hajjah haji. Jadi niatnya memang keluar ini haji. Falamma ji'na maka ketika sampai kami Sarifa di tanah Sarif tomistu head aku. Fadakhala maka masuk alaihi atasku Aisyah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana dan aku Aisyah iku abeki menangis aku. Faqala maka bersabda siapa Nabi ma apa yubekika yang menyebabkan engkau menangis kang nangisake ing sira apa yang menyebabkan engkau menangis. Kulna berkata aku Aisyah lawat itu sungguh senang aku Allah demi Allah. Ani sungguhnya aku ilam akhuju tidak haji aku al amat tahun ini. Kala bersabda siapa Nabi lalaki menawa sira barangkali engkau nufisti diheadkan engkau. Kultu berkata aku Aisyah na'am ya. Kala Nabi fa inna dzaliki maka sesungguhnya demikian itu head
Syai'un sesuatu. Kataba yang telah menulis atau mewajibkan hu pada syai' had siapa Allah ala banati Adam atas anak perempuannya Adam. Faf'ali maka mengerjakanlah engkau Aisyah ma yaf'alu apa-apa yang mengerjakan siapalah haji orang yang haji. Wairo hanya saja ala tatufi jika tidak tawaf engkau bil bait di Baitullah hatta tathuri sehingga suci engkau. Di Ibu Aisyah itu bercerita, di kami keluar beserta Nabi itu tidak ada niat yang lain kecuali niatnya melakukan ibadah haji. Itu haji wada itu. Haji wada. Niatnya memang haji. Tapi ketika sampai di Tanah Syarif, aku Aisyah haid. Aku haid di sana. Haid itu ya keluar darahnya dari parjinya perempuan itu haid. Nah ketika itu Nabi masuk atasku Aisyah dan aku dalam keadaan menangis. Maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Hai diajeng Aisyah, Humairah. Maka aku Aisyah berkata, saya sungguh senang demi Allah. Saya tidak haji tahun ini. Demi Allah saya itu lebih senang tahun ini tidak haji Nabi. Nabi berkata, jangan-jangan atau mungkin kamu sedang haid ya? Iya Nabi, saya sedang haid. Oh, kalau haid itu sesuatu yang telah ditulis atau diwajibkan Allah untuk anak-anak perempuannya Adam. Jadi bukan tahun ini terus tahun depan enggak haid, tidak. Haid ya terus, haid itu kalau teratur ya lancar itu terus tiap jatuhnya itu ya paling meleset 1-2 hari itu. Itu sudah menjadi kodratnya perempuan Aisyah. Ngene wae sekarang kamu kerjakanlah semua yang dikerjakan orang haji. Kecuali kamu tawaf, jangan tawaf di Baitullah sampai kamu sudah suci. Tuh. Jadi kalau orang yang sedang haid teratur, jika misalkan mau umroh gitu ya kan bisa dihitung itu. Biasanya tanggal berapa saya haid sampai tanggal berapa itu. Wah saya ingin umroh ya garek dihitung aja. Keberangkatannya umroh itu ya paling cepet 7 hari dah pulang ya. Atau 11 hari sama perjalanannya bisa dihitung itu, bisa dihitung. Tapi kalau haji ya nggak bisa dihitung itu karena waktu haji itu ya sudah tertentu. Kalau umroh kan setiap saat bisa itu. Babul istihadhati, babnya istihadhah. Bab istihadhah. Istihadhah itu yo darah perempuannya mengalir terus dari perjinya. Tapi mengalir terus tanpa henti. Itu karena ototnya atau sarafnya dipancal setan itu ya. Jadi darahnya tiap hari keluar itu. Malah hampir setiap saat.
Nomor hadis 12. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala barana Malik an Hisam an Fatimah binti Mungdir an Aisyah binti Abi Bakar anna sungguhnya an Asma binti Abi Bakar anna sungguhnya Asma qalat berkata siapa Asma Salat bertanya siapa imro'atun perempuan Rasulullah pada utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat maka berkata siapa perempuan ya Rasulullah. Aro'aita bagaimana pendapatmu? Ihdana salah satu kami idza asoba ketika mengenai saubah pada pakaiannya ahad apa ada mudarah minal haidoti dari haid kaifa bagaimana tasna'u mengerjakan siapa perempuan siapa ahad dana itu perempuan gitu. Faqalat maka bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza soba ketika mengenai sauba ihdakuna pakaian salah satu kalian perempuan apa mudarah minal haidoti dari haid ya faltakarus maka mengeroklah kalian pada darah sumal tangdoh kemudian menyiramlah kalian pada bekas darah bimain dengan air sumalatus soli kemudian supaya sholat siapa ahad di dalam pakaian. Tiada seorang perempuan bertanya pada Nabi wahai utusannya Allah bagaimana pendapatmu jika salah satu dari kami pakaiannya terkena darah haid apa yang harus salah satu kami lakukan? Kan dulu itu ya belum ada softtek, pipih. Tapi ini yang dirembuk darah mengenai pakaian gitu loh. Meskipun pakai softtek, pakai opo-opo. Kalau darahnya kebanyakan meludak kan mengenai pakaian. Apa yang harus kami kerjakan dengan pakaian itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika pakaian salah satu kalian terkena darah dari darah haid, ya keroklah, dikerok gitu toh, kan garek tipis itu, syukur-syukur bisa bersih. Nah, terus yang tempat bekas dikerok yang ada darahnya dikerok itu disiram dengan air gitu, gerujuki. Ya sekono kuwi ae. Di situ aja. Terus seterusnya gunakanlah pakaian itu untuk sholat. Jadi nggak perlu dicuci semuanya. Cukup yang kena darah itu dikerok, selesai terus disoi air. Nomor hadis 13. Hadasna Asbal qala berkata siapa Asbal ahbaroni ibnu Wahbin qala berkata siapa ibnu Wahbin ahbaroni Amr bin Al-Haris an Abdurrahman bin Al-Qasim hadasahu bercerita siapa Abdurrahman pada Amr An-Nabi an Aisyah qolat berkata siapa Aisyah kanat ada siapa ahdana salah satu kami takhidu haid sumata tarisu kemudian mengerok dikerok itu siapa ahad adama pada darah min saubia dari pakaiannya ahad inda duria ketika sucinya perempuan.
Fatagsiluhu maka mandi membasuh nih. Fatagsiluhu maka membasuh siapa perempuan hu pada pakaian. Watandohu dan menyiram siapa perempuan. Ala sairi atas semuanya pakaian. Sumatus soli kemudian sholat siapa perempuan fi di dalam pakaian. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Abih dari Aisyah. Aisyah berkata, ketika salah satu kami haid, maka salah satu kami itu mengerok darah yang terkena pakaian ketika telah suci. Telah suci, karena dulu itu pakaiannya ya tidak banyak seperti sekarang. Pakaiannya ya hanya itu, dikerok gitu ketika sudah suci. Kemudian dibasuh itu, dibasuh dengan air terus disiram. Dibasuh itu dikosoki, terus disiram semuanya pakaian itu disiram. Terus dipakai untuk sholat. Apa enggak basah? Kalau di sana itu basah itu cepat kering, karena suhunya panas itu. Apalagi pas anginnya besar itu cepat kering dan kabur kemana-mana. Tuh, karena pakaian zaman dulu memang tidak sebanyak pakaian saat ini. Babul i'tikafi, babnya i'tikaf. Lil mustahadoti, bagi perempuan yang istihadah. Nomor hadis 14. Hadatsana Isa qala Isa hadatsana Khalid bin Abdillah an Khalidin an Ikrimah an Aisyah anan Nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam takafa iktikaf siapa Nabi mau beserta Nabi ku ba'du nisa'i, sebagian istri-istrinya Nabi. Waya dan perempuan iku mustahadoti, diistihadohkan. Taro melihat siapa perempuan adama pada darah. Barubama maka kadang-kadang. Wadoat meletakkan siapa perempuan atosta pada ember. Tahta di bawahnya perempuan. Minat dami dari darah. Maksudnya enggak ada darah. Wayama dan menyangka siapa Ikrimah. Ana Aisyah, sungguhnya Aisyah ro'at melihat. Ma'al usfuri, ma'a pada air al usfri yang kuning. Fakulat maka berkata siapa Aisyah. Karena ka'anna hadha, seperti sungguhnya ini apa sayun sesuatu. Kanat yang ada siapa fulana tajiduhu menjumpai siapa fulanah hu pada kuning-kuning. Maksudnya darah istihadah itu rupanya kuning, kekuning-kuningan, merah kekuning-kuningan. Jadi diterangkan Aisyah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf. Nah, beserta Nabi itu beberapa istrinya Nabi. Dari beberapa istrinya Nabi itu ada yang istihadah. Dia melihat darah. Kadang-kadang dia letakkan itu ember di bawahnya. Biar kalau darahnya keluar, darah istihadah itu keluar, jatuhnya ke ember itu. Dan Ikrimah menyangka bahwa Aisyah melihat air yang kuning. Maksudnya ya sudah keluarnya tidak merah tuh, kekuning-kuningan.
dan tidak seperti ketika awal-awal itu. Aisyah berkata, sepertinya ini sesuatu yang terjadi pada si Fulanah. Fulanah itu yang istihadah itu. Jadi keluarnya itu sudah ke kuning-kuningan, nah, ke kuning-kuningan, tidak merah itu. Nah ini kok milih terus kuning ini seperti si Fulanah kayak. Fulanah siapa? Ya istrinya Nabi kan ada itu. Jenis Saudah binti Yam'ah itu kan suami istrinya Nabi. Itu ya dalam keadaan istihadah. Darahnya berbeda dengan darah haid. Darah haid itu merah kental itu. Nah kalau darah istihadah itu encer kekuning-kuningan. Nomor hadis 15. Hadatsana Qutaibah qala berkata siapa Qutaibah hadatsana Yazid bin Zurai'in an Khalidin an Ikrimah an Aisyah qala berkata siapa Aisyah iktakafat iktikaf ma'a Rasulillah beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam siapa imra'atun perempuan min azwaji dari istri-istrinya Nabi. Fakanat maka ada siapa perempuan taro berpendapat. Taro melihat kok berpendapat gimana. Fakanat maka ada siapa perempuan taro melihat adama pada darah. Wasufrati dan kuning kekuning-kuningan. Watostu dan wadah tahta di bawah perempuan. Waya dan perempuan ikut tusoli salat siapa perempuan. Aisyah bercerita bahwa Nabi itu iktikaf disertai beberapa istrinya Nabi dari beberapa perempuan dari beberapa istrinya Nabi dan perempuan itu melihat darah itu kekuning-kuningan. Nah di bawahnya itu ada mangkok. Maksudnya mangkok ini kalau nanti darahnya jatuh itu di mangkok atau di wadah itu ember apa-apa. Dan perempuan itu juga tetap sholat. Jadi istihadah itu bukan haid, nah, beda. Ya tetap berkewajiban. Tetap tidak sholat, tetap berkewajiban sholat kok. Jadi orang istihadah itu tetap berkewajiban sholat 5 waktu. Meskipun mengalir darahnya, tetap berkewajiban sholat 5 waktu. Istihadah itu bukan haid, darahnya itu kekuning-kuningan. Ada yang banyak, tiap hari itu mengalir banyak. Itu karena pancalannya atau tendangannya setan itu. Berarti bisa diobati. Nah, kalau iktikaf ya boleh, kalau sedang istihadah iktikaf boleh. Iktikaf itu di masjid, di dalam masjid. Kalau di luar masjid bukan iktikaf. Yang dinamakan iktikaf itu di dalam masjid. Hadatsana Musaddadun nomor 16. Qala berkata siapa Musaddad? Hadatsana Mu'tamir an Khalidin an Ikrimah an Aisyah an ba'da ummahatil mu'min.
Sungguhnya sebagian dari ibunya orang iman iktakhafat iktikaf. Siapa ba'da ummahatil mukmin waya dan ba'da ummahatil mukmin iku mustahadatu, orang yang diistihadhahkan. Ibu Aisyah bercerita bahwa sebagian dari ibunya orang iman, maksudnya istri-istrinya Nabi itu iktikaf. Nah, dari istri-istrinya Nabi itu ada yang sedang istihadah. Itu tetap berkewajiban sholat itu. Di dalam masjid boleh. Nah, itu iktikaf itu di dalam masjid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.